Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Gumera Putri Evelyn dengan NIM 1410624078, absen 20 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul paper metodologi penelitian kualitatif, yaitu dengan judul studi kasus analisis semiotika model Louis Jamslev pada konten media sosial sekolah Miss Titi. Oke, ini berikut daftar isinya. Ada daftar tabelnya. Dan juga ini nantinya akan ada daftar gambar karena ini baru bab 1 sampai bab 3. Nah, di bab 1 ini mengenai latar belakang mengapa saya memilih judul tersebut. Di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah menghasilkan perubahan signifikan dalam banyak aspek kehidupan manusia, khususnya dalam komunikasi. Nah, sebagai alat teknologi digital, internet memungkinkan informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah, terus juga tanpa batasan waktu serta ruang. Situasi ini menyoroti fenomena media baru yang didefinisikan sebagai munculnya berbagai platform media sosial yang memungkinkan orang untuk menjadi konsumen sekaligus produsen informasi. Nah, salah satu bentuk media sosial yang paling populer saat ini itu seperti yang kita ketahui adalah Instagram, TikTok, terus juga Twitter. Nah, menurut Sikumbang dan kawan-kawan 2024, media sosial digunakan tidak hanya untuk interaksi sosial, tetapi juga untuk pembuatan konten, identifikasi diri, pendidikan, dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah berevolusi menjadi alat komunikasi yang kompleks dan multifaset. Ekologi media adalah studi tentang bagaimana media dan teknologi berinteraksi dengan masyarakat dan memengaruhi persepsi dan pandangan manusia. Program Indonesia Kaya menggunakan platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok seperti yang tadi saya bilang sebagai media utama untuk menyebarkan informasi, konten, budaya, dan menciptakan keterlibatan audiens, khususnya di kalangan generasi muda, generasi Gen Z, generasi Alpha, yang lebih tertarik pada konten visual dan interaktif, menurut Claudia dan kawan-kawan tahun 2025. Dalam konteks komunikasi, konten yang dibagikan di platform media sosial tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengandung pesan simbolis yang dapat diinterpretasikan oleh pemirsa dengan berbagai cara. Seperti konten media sosial itu pasti akan menampilkan interaktifnya, kayak pertanyaan atau enggak games atau dari segi editing, teks, gambar, audio, dan lain-lain yang digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu nantinya. Karena itu, memahami makna dalam konten sangat penting, karena setiap elemen yang ditampilkan memiliki kemampuan untuk membentuk opini, persepsi, dan bahkan perilaku audiens. Dan juga mungkin nantinya akan mempengaruhi orang-orang yang menonton konten tersebut. Seiring meningkatnya penggunaan media sosial, muncul kebutuhan untuk menganalisis bagaimana konten dibuat dan disebarkan melalui di konten. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis semiotika. Semiotika adalah studi mengenai tanda dan makna serta bagaimana tanda-tanda tersebut digunakan dalam proses komunikasi. Analisis tanda dikenal sebagai semiotika seperti teori tanda yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure yang menjelaskan hubungan antara penanda signifier dan petanda signified yang digabungkan untuk memiliki makna. Nah, semiotika sosial adalah pendekatan interdisiplinar yang menjelaskan bagaimana semiotik sumber daya digunakan untuk dikembangkan dalam konteks sosio-budaya untuk memberikan makna serta metode penjelasan yang terbuka dan kontekstual. Menurut semiotika, pemahaman tanda-tanda bukanlah sesuatu yang bersifat statistik atau universal, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosio-budaya tempat munculnya tanda-tanda tersebut. Model semiotika Louis Jamslev menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan membedakan antara ekspresi dan isi, atau ekspresi dan konten. Expression dan konten, serta bentuk dan substansi, form and substance. Dalam situasi tertentu, model ini memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap elemen struktural, teks, atau konten audiovisual. Dengan cara ini, analisis model semiotika Jamslev dapat digunakan untuk memahami bagaimana ideologi, pesan tersembunyi, atau bahkan nilai-nilai tertentu dibangun dalam konten media sosial. Pendekatan semiotika Jamslev sangat relevan untuk menganalisis konten media sosial karena konten digital terdiri dari berbagai elemen yang saling berkaitan erat. Analisis konten penting untuk penelitian media sosial mengenai konten. Menganalisis konten adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami pesan simbolis dalam berbagai jenis data, termasuk data tidak terstruktur seperti konten media sosial. Melalui analisis konten, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang ada dalam konten yang dipublikasikan tersebut. Media sosial juga dapat digunakan dalam pendidikan sebagai sarana komunikasi dan berbagai informasi oleh lembaga pendidikan termasuk sekolah. Media sosial di sekolah tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi tetapi juga merepresentasikan identitas lembaga, alat promosi, dan alat untuk menumbuhkan opini publik yang positif sehingga sekolah tersebut menjadi terkenal akan pendidikannya, akan
pengajarnya, terus juga prestasi-prestasi murid tersebut melalui konten tersebut. Materi yang disediakan oleh sekolah biasanya mencakup materi pendidikan, motivasi, atau branding yang disajikan dengan cara yang menarik dan visual yang memikat. Nah, namun sayangnya tidak semua audiens mampu memahami konten secara jelas dan ringkas. Ada banyak juga konten yang sederhana, tetapi juga mengandung pesan simbolis yang kompleks. Hal ini menyoroti pentingnya analisis semiotik dalam menganalisis konten media sosial di sekolah agar dapat dipahami bagaimana konten tersebut dibuat dan diinterpretasikan oleh pemirsa. Nah, menurut beberapa penelitian, sebelumnya, analisis konten media sosial biasanya berfokus pada strategi komunikasi, kemahiran berbahasa, atau efektivitas pesan. Menurut Priantiwi dan Abdurrahman 2023 serta Dewi 2023. Di sisi lain, penelitian dengan menggunakan semiotika, khususnya model Louis Jamsaf, masih cukup sulit. Padahal, pendekatan ini memiliki potensi yang signifikan untuk memperbesar struktur makna yang lebih terkandung dalam satu konten. Dalam konteks ini, konten media sosial sekolah dari Miss Titi menjadi menarik untuk diteliti sebagai sebuah institusi pendidikan yang aktif di media sosial. Sekolah tersebut tentunya memiliki strategi komunikasi tertentu dalam menyampaikan pesan kepada audiens. Konten yang diunggah tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mengandung nilai-nilai, simbol, dan makna yang dapat dijelaskan secara semiotik. Penggunaan media sosial oleh lembaga pendidikan seperti sekolah berupa jenis adaptasi yang tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga memfasilitasi transformasi komunikasi pendidikan di era digital. Namun, seringkali audiens tidak sepenuhnya memahami makna yang ingin dikomunikasikan karena kurangnya analisis terhadap simbol dan tanda yang digunakan. Karena itulah pendekatan semiotika sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tersebut. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul Studi Kasus Analisis Semiotika Model Louis Jamsaf pada konten media sosial sekolah Miss Titi sangat penting untuk dilakukan. Diharapkan penelitian ini akan berkontribusi pada pemahaman peran media sosial sebagai alat komunikasi untuk pendidikan di era digital. Nah, selanjutnya ada fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada satu kasus khusus, yaitu konten media sosial sekolah yang dibuat oleh Miss Titi. Konten tersebut dipilih karena kualitas komunikatifnya dan kemampuannya untuk menarik perhatian audiens dalam jumlah besar. Karena itu, penelitian ini tidak menganalisis situasi secara umum, melainkan berfokus pada analisis satu kasus representatif secara detail. Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif untuk mengambil bagaimana tanda dan makna disajikan dalam konten media sosial yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan paradigma semiotik Louis Jamsaf, semiotik model Louis Jamsaf yang membagi data menjadi 4 dimensi utama: expression form, expression substance, content form, and content substance. Fokus studi ini adalah bagaimana dimensi keempat tersebut muncul dan secara konsisten berkontribusi pada pembentukan makna dalam konten yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, pertanyaan penelitian berikut ini termasuk dalam fokus bagaimana expression form atau bentuk ekspresi dalam konten media sosial sekolah Miss Titi yang diteliti. Bagaimana expression substance dalam konten media sosial sekolah Miss Titi yang diteliti. Bagaimana konten form dalam konten media sosial sekolah Miss Titi yang diteliti. Bagaimana konten substance dalam konten media sosial sekolah Miss Titi yang diteliti. Dan bagaimana keterkaitan antara expression and content dalam membentuk makna pada konten media sosial tersebut. Oke, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian yang telah dibahas sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami struktur tanda makna dalam konten media sosial sekolah yang dibuat oleh Miss Titi menggunakan model semiotika Louis Jamsaf. Nah, secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk memahami dan menganalisis expression form dalam konten media sosial sekolah Miss Titi yang diteliti untuk memahami dan menganalisis expression substance, untuk mengetahui dan menganalisis content form, untuk mengetahui dan menganalisis content substance, dan untuk mengetahui serta menganalisis keterkaitan antara aspek expression dan konten dalam bentuk makna pada konten media sosial sekolah Miss Titi. Oke, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis, khususnya dalam kajian komunikasi dan semiotika. Yang pertama adalah manfaat akademik. Diharapkan studi ini dapat berkontribusi pada kemajuan teori komunikasi, khususnya dalam analisis semiotika yang berkaitan dengan konten media sosial. Dengan menggunakan model semiotika Louis Jamsaf yang menggabungkan tanda ke dalam aspek ekspresi dan konten, studi ini dapat meningkatkan pemahaman tentang struktur tanda dan makna dalam konten digital. Selain itu, studi ini berkontribusi pada penerapan teori semiotika dari buku pegangan semiotika pada konteks komunikasi digital, khususnya di media sosial sekolah. Studi ini menunjukkan bahwa analisis semiotika tidak terbatas pada analisis teks atau media situasional.
Analisis ini juga dapat diterapkan pada konten digital yang interaktif dan visual. Dari perspektif metodologi, studi ini juga berkontribusi pada penggunaan pendekatan kualitatif dan penelitian studi kasus, khususnya jenis kasus tunggal deskriptif atau deskriptif single case yang dijelaskan oleh Robert K. Yin. Studi ini dapat berfungsi sebagai referensi untuk penelitian masa depan yang bertujuan untuk meneliti kasus komunikasi tunggal secara metodis dan terstruktur. Atau selanjutnya ada manfaat praktis. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat membantu para praktisi pendidikan, khususnya guru atau pendidik media sosial sekolah untuk memahami bagaimana konten yang mereka hasilkan dapat mempengaruhi persepsi pemirsa, persepsi audiensnya gitu. Memahami struktur ekspresi dan konten dapat membantu pembuat konten menciptakan pesan yang lebih efektif, menarik, dan komunikatif. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisis konten media sosial di sekolah sehingga tidak hanya berfokus pada aspek hiburan, tapi juga mempertimbangkan pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisis konten media sosial di sekolah sehingga tidak hanya berfokus pada aspek hiburan, tetapi juga mempertimbangkan pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Nah, hal ini sangat penting untuk menciptakan budaya sekolah yang positif melalui media sosial. Bagi mereka yang membuat konten digital secara umum, studi ini memberikan ilustrasi tentang bagaimana elemen visual, tekstual, dan audio dapat digabungkan untuk menghasilkan produk akhir yang mudah dipahami oleh audiens. Hasilnya, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas konten media sosial yang lebih terstruktur dan jelas. Oke, masuk di bab 2 adalah kajian teori. Yang pertama adalah konsep penelitian. Studi ini didasarkan pada konsep komunikasi digital sebagai bentuk komunikasi modern yang menggunakan media berbasis teknologi, khususnya media sosial. Komunikasi digital memungkinkan penyampaian pesan dalam berbagai format, termasuk teks, gambar, audio, dan juga video yang terdapat dalam satu dokumen. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga sebagai platform interaksi yang memfasilitasi komunikasi melalui berbagai saluran yang digunakan dalam konten. Premis dari penelitian ini adalah bahwa komunikasi digital merupakan cara komunikasi kontemporer yang memanfaatkan media berbasis teknologi, khususnya media sosial. Teks, foto, audio, dan video semuanya dapat ditransmisikan dalam satu dokumen berkat komunikasi digital. Dalam hal ini, media sosial berfungsi sebagai platform untuk keterlibatan yang memungkinkan komunikasi melalui berbagai saluran yang digunakan dalam konten. Nah, selain sebagai media untuk penyebaran informasi, selain sebagai dalam hal ini, media sosial berfungsi sebagai platform untuk keterlibatan yang memungkinkan komunikasi melalui berbagai saluran yang digunakan dalam konten selain sebagai media untuk penyebaran informasi. Untuk memahami proses pembuatan makna yang telah disebutkan di atas, penelitian ini menggunakan semiotika sebagai metode utama. Semiotika memandang komunikasi sebagai proses pertukaran tanda yang menghasilkan makna. Setiap elemen dalam konten baik visual maupun tekstual adalah tanda yang memiliki hubungan dengan makna tersebut. Gagasan ini sejalan dengan Handbook of Semiotics yang menyatakan bahwa pemahaman tentang komunikasi dan representasi sangat penting. Nah, Handbook of Semiotics ini adalah buku utama variabel dari judul saya, yaitu Analisis Semiotik. Selanjutnya, untuk menganalisis struktur tanda dalam materi media sosial, penelitian ini menggunakan model semiotik Louis Hagenslav yang membagi tanda menjadi dua aspek utama, ekspresi dan isi, yang keduanya memiliki bentuk dan substansi. Model ini memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh tentang bagaimana tanda terbentuk dan bagaimana makna dihasilkan dalam konten tersebut. Selain itu, konsep ini erat kaitannya dengan metodologi penelitian yang digunakan, yaitu studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Menurut Robert K. Yin, studi kasus digunakan untuk memahami suatu kasus dengan cara yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, konsep komunikasi digital digunakan untuk memahami konteks dari objek penelitian, yaitu konten media sosial yang dibuat oleh peneliti, sehingga analisis yang dilakukan tidak terlepas dari situasi dan kondisi nyata
yang melatar belakanginya. Nah, dengan demikian pula, konsep komunikasi digital sebagai ruang manufaktur berfungsi sebagai landasan studi ini untuk meneliti bagaimana konten media sosial berfungsi tidak hanya sebagai media informasi tetapi juga sebagai sistem tanda yang menggunakan makna. Konsep ini kemudian berfungsi sebagai landasan bagi variabel analisis konten semiotika yang dianalisis menggunakan model Louis Jamsov melalui pendekatan studi kasus metodis. Selanjutnya adalah review literatur, yang dimana ada tabel penelitian terdahulu. Ada 10 penelitian terdahulu yang dimana keseluruhannya adalah 5 tahun terakhir. Oke, yang pertama ada dari Wulan Nurrahmatin, Buru Simbolon, dan Dadang Ruhbido tahun 2024 dengan judul penelitian penggunaan diksi dan gaya bahasa dalam konten akun Kelvin Stevianos. Nah, dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitiannya adalah ditemukan berbagai jenis diksi, kata, umum, silang, idiom, dan gaya bahasa, metafora, smile, hyperbola, dalam konten Instagram. Nah, persamaan dan perbedaan dengan penelitian saya saat ini adalah persamaannya yaitu sama-sama meneliti konten media sosial dan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya yaitu penelitian Wulan dan Dadang ini tahun 2024 fokusnya pada diksi dan gaya bahasa, sedangkan penelitian saya ini berfokus pada analisis semiotika. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis semiotika konten model Jamsov, yaitu ekspresi dan isi atau expression and content. Yang kedua ada penelitian dari Kamala Dewi tahun 2023 dengan judul Analisis Konten Strategi Komunikasi Pemasaran di Era Digital pada aplikasi TikTok, studi kasus akun TikTok @theveryindonesia. Nah, dengan metode kualitatif dengan analisis konten. Hasil penelitiannya yaitu konten TikTok mampu meningkatkan brand awareness dan penjualan strategi AIDA. Persamaannya sama-sama menggunakan analisis konten dan objek berupa media sosial. Perbedaannya yaitu penelitian Kamala Dewi 2023 berfokus pada strategi pemasaran, sedangkan penelitian ini berfokus pada makna tanda semiotika dalam konten sekolah. Penelitian yang ketiga, Priantiwi dan Abdurrahman 2023 dengan judul Analisis Konten Pembelajaran Bahasa Arab pada Media TikTok. Metodenya kualitatif dengan konten analisis, ditemukan jenis konten pembelajaran seperti mufradat, ungkapan, dan grammar yang menarik bagi audiens. Persamaannya adalah sama-sama meneliti konten edukatif di media sosial dan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian Priantiwi dan Abdurrahman ini tidak menggunakan semiotika, hanya analisis isi konten. Sedangkan penelitian ini menggunakan semiotika model Jamsov. Kartini Sikumbang dan kawan-kawan 2024 dengan judul Peranan Media Sosial terhadap Instagram terhadap interaksi sosial dan etika pada generasi Z. Metodenya kualitatif deskriptif. Hasilnya Instagram berperan besar dalam interaksi sosial dan pembentukan identitas generasi Z. Nah, persamaannya adalah sama-sama membahas media sosial sebagai sarana komunikasi. Dengan perbedaan yaitu penelitian Kartini Sikumbang berfokus pada interaksi sosial pengguna, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis makna konten. Yang kelima ada dari Mei Chandra, Mahardika, dan Eni dengan judul Komodifikasi TikTok sebagai Media Komunikasi, Politik Calon Kualitatif Presiden tahun 2024. Dengan metode kualitatif studi literatur yang dimana hasil
Penelitiannya adalah TikTok mengalami perubahan fungsi dari media hiburan menjadi media politik dan ekonomi. Persamaannya sama-sama membahas makna dan fungsi konten media sosial. Namun dengan perbedaan bahwa penelitian May dan Chandra menggunakan teori komunikasi bukan semiotika, serta tidak menggunakan studi kasus deskriptif tunggal seperti penelitian ini. Yang keenam adalah penelitian dari Umam dan Febriana tahun 2023 dengan judul Analisis Semiotik unggahan akun Instagram @favstronautindon Asia dalam menghentikan perilaku kecanduan pornografi. Dengan metode kualitatif, yang hasil penelitiannya adalah postingan-postingannya memberikan informasi yang edukatif seputar pornografi, dan masyarakat yang melihat postingan tersebut diharapkan dapat memahami akan bahaya pornografi. Nah, persamaannya adalah sama-sama meneliti konten media sosial, namun perbedaannya adalah bahwa Umam dan Febriana ini berfokus pada kampanye sosial atau kesehatan, sedangkan penelitian ini berfokus pada konten sekolah. Oke, selanjutnya ada penelitian ke-7 dari Aditya Nirwana dan Wawan Eko Yulianto 2025 dengan judul Menggugah Stabilitas Makna, Suatu Pengantar Atas Semiotika Sosial. Metodenya kualitatif. Hasil penelitiannya adalah memetakan transisi dari semiotika struktural ke semiotika sosial yang lebih kontekstual. Persamaannya membahas semiotika. Perbedaannya adalah penelitian Nirwana dan Yulianto ini jenisnya konseptual atau teoritis, sedangkan penelitian ini merupakan studi kasus. Penelitian yang ke-8 ada Fani Rizky Fadila dan Stefani Made Ayu AK tahun 2025 dengan judul Analisis Semiotika Saussure dalam Ilustrasi Digital Indonesia Baik-baik saja. Metodenya kualitatif, dapat menjadi medium yang kuat dan efektif untuk dapat mengarahkan, memengaruhi, dan membentuk interpretasi audiens sosial politik yang sedang terjadi. Persamaannya sama-sama menganalisis semiotika. Perbedaannya adalah penelitian Fadila dan Ayu ini berfokus pada poster digital, sedangkan penelitian ini berfokus pada konten sekolah. Yang ke-9 adalah penelitian dari Claudia dan kawan-kawan 2025 dengan judul Penguatan Keterlibatan Publik dalam Pelestarian Budaya melalui mediasi Key Opinion Leaders di ruang digital. Metodenya adalah kualitatif. Hasil penelitiannya adalah KOL berperan sebagai koordinator makna yang menyelaraskan narasi komunitas budaya di ruang digital. Persamaannya yaitu fokus pada pembentukan makna di ruang publik digital, sedangkan perbedaannya adalah bahwa Claudia dan kawan-kawan berfokus pada teori CMM dan subjeknya adalah peran individu atau KOL. Sedangkan penelitian ini menggunakan semiotika dan analisis konten. Dan yang terakhir adalah penelitian dari Retno Diah Kusumastuti dan Marcelin Diana tahun 2022 dengan judul Analisis Semiotika pada cover majalah Tempo edisi tanggal 23 Februari sampai 1 Maret 2015. Dengan metode kualitatif, dan hasil penelitiannya adalah setiap elemen dalam cover majalah dapat dikaji dan menghasilkan makna yang dapat dipahami oleh siapa saja yang membacanya. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis semiotika untuk membedah makna konten. Sedangkan perbedaannya adalah kalau penelitian Kusumastuti dan Diana ini berfokus pada cover majalah dan semiotika model Peirce. Sedangkan penelitian ini berfokus pada media sosial dan semiotika model James Lab. Nah, berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh penelitian membahas makna mengenai tanda terhadap suatu hal, dan beberapa meneliti media sosial serta konten digital dengan pendekatan kualitatif.
Beberapa penelitian secara langsung menggunakan semiotika, sementara yang lainnya hanya membahas makna dan simbol dalam komunikasi tanpa menggunakan kerangka semiotika secara spesifik. Jadi semua penelitian tersebut membahas makna dan simbol, tapi nggak secara spesifik membahas semiotika, kerangka semiotikanya. Secara tidak langsung itu sama dengan variabel analisis semiotika, walaupun nggak secara spesifik. Itu yang beberapa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kajian semiotika yang membahas mengenai maupun makna tanda dalam media digital merupakan bidang yang cukup luas dan berkembang. Namun, penelitian sebelumnya belum secara spesifik menggunakan paradigma menggunakan model Lewis-Jomsov yang menekankan struktur tanda melalui aspek ekspresi dan isi. Selain itu, sejumlah besar studi juga menggunakan pendekatan studi kasus yang berfokus pada satu objek tunggal. Karena itu, penelitian ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan model analisis semiotik Jomsov dan metodologi studi kasus dalam menganalisis suatu konten media sosial di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah di bab 2 ada landasan teori. Nah, landasan teori ini saya memakai 3. Yang pertama ada dari Winfried Notes, Handbook of Semiotics. Yang kedua ada dari Ferdinand de Saussure, bukunya yaitu Course in General Linguistics. Dan yang terakhir adalah Louis Jomslev. Oke, yang pertama dulu dari Winfried Notes, semiotika adalah studi ilmiah yang mengajarkan tanda, sign, dan proses pemaknaan signification dalam komunikasi. Dari perspektif semiotika, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses pesan dan penyampaian, tetapi juga sebagai pertukaran tanda yang menghasilkan makna. Setiap jenis komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, terdiri dari tanda-tanda yang dapat digunakan oleh individu berdasarkan konteks saat ini. Nah, menurut Winfried Notes dalam Handbook of Semiotics ini, tanda adalah segala sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain bagi individu dalam konteks tertentu. Dengan kata lain, tanda tidak memiliki makna yang mandiri dan tergantung pada sistem dan hubungan yang membentuknya. Karena itu, tanda tidak tetap dan dapat berubah sesuai dengan situasi komunikasi dan interpretasi. Dalam semiotika, tanda dipahami sebagai komponen dari sistem yang lebih komprehensif. Tanda bukan hanya kata atau bahasa, ia juga dapat berupa gambar, peringatan, isyarat, wajah, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Ini menunjukkan bahwa semiotik memiliki kemampuan untuk menganalisis berbagai bentuk komunikasi, termasuk konten media sosial yang menghubungkan berbagai elemen visual dan tekstual. Singkatnya, Handbook of Semiotics menjelaskan bahwa proses pemaknaan melibatkan hubungan antara objek dan tanda yang serta interpretasi individu. Proses ini tidak dilakukan secara berurutan, melainkan dilakukan melalui struktur kompleks yang memengaruhi beberapa elemen sistem. Karena itu, analisis semiotik bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana tanda-tanda yang disebutkan di atas dibahas dan bagaimana makna ditentukan oleh hubungan antara elemen-elemen tersebut. Dalam konteks media sosial, konten yang disebarkan tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sistem tanda yang menyediakan informasi terkini. Setiap komponen konten, termasuk elemen visual, tekstual, audio, dan simbol, memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Akibatnya, analisis semiotika berguna untuk menganalisis konten media sosial karena dapat mengungkap detail yang tidak selalu mudah terlihat. Selain itu, semiotika menekankan bahwa makna tidak hanya ditentukan oleh pencipta teks, tapi juga oleh audiens yang menafsirkannya. Hal ini menunjukkan bahwa makna bersifat dinamis dan terbuka dalam kaitannya dengan beberapa kemungkinan interpretasi. Karena itu,
ketika menganalisis suatu konten, penting untuk memahami tidak hanya strukturnya, tetapi juga konteks dari konten tersebut. Sebagai landasan teoritis untuk penelitian ini, semiotika digunakan untuk memahami bagaimana tanda dan makna hadir dalam media sosial sekolah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa secara detail bagaimana elemen-elemen dalam konten dibahas dan bagaimana makna dihasilkan melalui hubungan antara tanda-tanda tersebut. Hasilnya, semiotika berfungsi sebagai dasar untuk menganalisis konten media sosial sebagai sistem yang kompleks. Yang kedua ada Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai ahli bahasa modern yang meletakkan dasar bagi perkembangan semiotika atau semiologi. Menurut not dalam Handbook of Semiotics, Saussure menggambarkan tanda sebagai entitas psikologi yang ganda. Dalam studi ini, teori Saussure berfungsi sebagai teori perantara untuk memahami bagaimana sistem tersebut berfungsi dalam struktur bahasa sebelum dianalisis lebih spesifik menggunakan model Louis-Joseph. Yang pertama ada konsep signifiant, dan signifi. Menurut Saussure, tanda linguistik terdiri dari dua unsur yang tidak teridentifikasi, signifiant penanda atau signifi petanda. Penanda ini adalah citra pendengaran atau bentuk fisik dari tanda. Dengan media sosial ini bisa berupa visual atau tekstual. Petanda ini adalah konsep citra mental yang muncul ketika seseorang melihat penanda yang dimaksud. Menurut Knott, hubungan antar keduanya digambarkan sebagai dua sisi dari selembar kertas. Seseorang tidak dapat memiliki sisi depan dan sisi belakang sekaligus. Ini adalah analisis konten media sosial mistiti, di mana setiap unggahan visual penanda secara otomatis mentransmisikan konsep makna tertentu petanda kepada audiens. Yang kedua ada prinsip arbiter atau arbitrariness of design. Salah satu pilar utama teori Saussure adalah sifat tanda mana suka atau arbiter, tidak ada hubungan logis atau alami antara penanda dan tanda. Yang ketiga ada parole dan language. Parole dan language. Saussure membedakan antara bahasa sebagai praktik individual parole dan bahasa sebagai sistem. Langu adalah sistem aturan kolektif yang dipatuhi oleh masyarakat umum. Parole adalah ekspresi kata atau penggunaan bahasa dalam situasi tertentu. Langu dapat dilihat sebagai aturan atau metode komunikasi di situs yang bersangkutan. Sedangkan parole adalah gaya komunikasi tertentu yang digunakan mistiti untuk membuat konten. Yang keempat ada relasi paradigmatik dan sintakmatik. Tanda tidak ada dengan sendirinya, sebaliknya itu diperoleh melalui koneksi dengan tanda lain. Saussure terbagi menjadi dua sumbu, sintakmatik dan paradigmatik. Sintakmatik adalah hubungan linear antara unsur-unsur yang muncul secara bersamaan, misalnya susunan kata dalam satu kalimat, sedangkan paradigmatik atau asosiatif hubungan antara hadir dan unsur non-hadir yang mempunyai makna atau bentuk yang sama dalam ingatan. Yang terakhir adalah teori Joseph. Model semiotika Louis ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk memeriksa struktur tanda secara lebih komprehensif sebagai bagian dari pengembangan analisis semiotik yang berfungsi sebagai landasan utama studi ini. Jika grand theory semiotika yang dijelaskan dalam Handbook of Semiotics menunjukkan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran tanda yang menghasilkan makna, dan middle theory menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda, maka model Louis-Joseph ini memberikan pendekatan yang lebih sistematis untuk memahami bagaimana tanda yang dimaksud berfungsi dalam suatu sistem. Nah, menurut Louis-Joseph ini tanda tidak hanya terdiri dari hubungan sederhana antara penanda dan tanda, tetapi juga memiliki struktur yang lebih kompleks yang terbagi dalam dua aspek utama, yaitu expression dan content. Ekspresi aspek mengacu pada bentuk fisik atau perwujudan tanda yang dapat ditangkap oleh indera panca seperti teks, gambar, warna, atau suara.
Model ini memungkinkan dilakukannya analisis semiotik secara lebih menyeluruh karena memandang tanda sebagai sistem dengan struktur internal bukan hanya sebagai hubungan antara dua unsur. Hal ini penting dalam konteks media sosial karena konten terdiri dari berbagai elemen visual dan tekstual yang sering berinteraksi untuk menciptakan makna. Model semiotika John Self digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis konten media sosial adalah media sosial sekolah mistiti sebagai objek penelitian. Setiap elemen dalam materi akan diidentifikasi sebagai komponen dari aspek ekspresi dan isi atau konten, kemudian akan dianalisis berdasarkan bentuk dan substansinya. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat mengungkap bagaimana struktur tanda dalam konten yang relevan menciptakan makna tertentu, serta bagaimana komunikasi dibangun melalui hubungan antar elemen tanda. Yang selanjutnya adalah variabel penelitian. Definisi analisis semiotika konten. Analisis isi semiotika adalah teknik analisis isi semiotika atau analisis semiotika konten adalah teknik yang digunakan dalam analisis komunikasi untuk memahami makna suatu pesan melalui penggunaan tanda-tanda. Semiotika meyakini bahwa semua jenis komunikasi baik verbal maupun non-verbal terdiri dari tanda-tanda yang mewakili sesuatu di luar diri sendiri. Akibatnya, analisis semiotika tidak hanya berfokus pada apa yang terlihat jelas, tetapi juga pada makna yang dikembangkan dalam balik tanda-tanda tersebut. Dalam konteks penelitian ini, analisis konten semiotika digunakan untuk menganalisis konten media sosial sebagai sistem tanda yang kompleks di mana setiap elemen dalam konten memiliki peran dalam menciptakan pesan yang diinginkan. Selanjutnya adalah ruang lingkup variabel. Ruang lingkup analisis semiotika konten mencakup tanda, makna, dan hubungan antara tanda dan antar tanda dalam suatu sistem komunikasi. Tanda dapat berupa teks, grafik, peringatan, simbol, atau komunikasi dalam elemen tersebut. Konten adalah sejenis komunikasi yang menghubungkan beberapa elemen visual dan tekstual dalam konteks media sosial. Selain itu, ruang lingkup variabel ini juga menyoroti proses audiens dalam menafsirkan tanda yang disajikan. Hal ini menyoroti fakta bahwa analisis semiotik tidak hanya memeriksa tanda sebagai objek, tetapi juga sebagai komponen dari proses komunikasi yang dinamis. Yang selanjutnya adalah karakteristik variabel. Karakteristik utama analisis konten semiotik adalah interpretatif, kualitatif, dan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada apa yang terlihat secara langsung, tetapi juga pada makna yang terkandung dalam balik tanda. Penelitian yang dilakukan dalam 6 tahun terakhir juga menunjukkan bahwa analisis semiotik sering digunakan untuk menganalisis konten media sosial karena dapat mengungkap makna simbol yang tidak mudah dipahami. Dengan demikian, pendekatan ini sangat relevan untuk memahami komunikasi digital modern. Selanjutnya ada kaitan variabel dengan penelitian. Variabel analisis konten semiotik memiliki korelasi yang kuat dengan penelitian ini yang berfokus pada konten media sosial sekolah mistiti. Dalam konteks ini, konten tidak hanya digunakan sebagai media untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai sistem tanda yang membentuk situasi saat ini. Penelitian menunjukkan bahwa konten media sosial memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi audiens untuk melalui penggunaan elemen visual dan simbol yang terstruktur. Selanjutnya ada pengantar model analisis. Untuk menganalisis variabel secara lebih menyeluruh, penelitian ini menggunakan paradigma semiotik model Lewis-Jamsaf yang berfokus pada dua aspek. Penelitian ini menggunakan model semiotik Lewis-Jamsaf yang berfokus pada dua aspek utama, ekspresi dan isi, ekspresi dan konten, yang keduanya memiliki bentuk dan substansi. Form and substance. Model ini menggunakan analisis sistematis struktur tanda dalam konten media sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tanda dan makna, tapi juga memahami bagaimana tanda tersebut terbentuk dan bagaimana makna dihasilkan melalui hubungan antar elemen dalam konten. Yang selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah jenis keyakinan dasar, juga dikenal sebagai cara pandang, yang membantu peneliti memahami realitas dan mengembangkan pemahaman mereka. Fokus penelitian ini adalah menganalisis konten media sosial. Seluruh sekolah mistiti menggunakan semiotika model Lewis-Jamsaf, sehingga paradigma yang digunakan adalah paradigma
konstruktivis. Menurut paradigma konstruktivis, realitas bukanlah tunggal atau objek, melainkan hasil konstruksi sosial di mana makna ditentukan melalui sistem tanda. Paradigma ini didasarkan pada beberapa argumen yang relevan dengan literatur saat ini. Realitas sebagai konstruksi makna di ruang digital. Gugatan terhadap stabilitas makna. Aktivitas komunikasi sebagai proses simbolik. Transformasi fungsi media. Dengan menggunakan paradigma konstruktivis, peneliti tidak hanya berfokus pada frekuensi unggahan, tapi juga menganalisis secara kualitatif bagaimana peristiwa-peristiwa dalam cerita mistiti diidentifikasi dan dibahas untuk menciptakan realitas saat ini di bagian selanjutnya. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian, yaitu cara berpikir yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian menentukan jenis data, kualitatif atau kuantitatif, dan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang ada dalam konten media sosial secara mendalam, bukan untuk mengukur atau menguji hubungan antar variabel secara kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena komunikasi secara komprehensif dan kontekstual. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan jenis descriptive single case study. Tujuan studi kasus deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang suatu kasus tertentu tanpa membandingkannya dengan kasus lain. Dalam penelitian ini, kasus yang diteliti adalah satu konten media sosial yang representatif dan memiliki karakteristik yang dapat diteliti secara menyeluruh. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didukung lebih lanjut oleh penggunaan analisis semiotik sebagai metode analisis data. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan analisis semiotik model Lewis-Joseph yang berfokus pada aspek expression dan content, dan terutama terdiri dari form and substance. Model ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis struktur tanda secara sistematis, sehingga memungkinkan analisis konten yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk memahami konten media sosial secara langsung, sedangkan pendekatan studi kasus memungkinkan analisis difokuskan pada satu kasus secara langsung. Selanjutnya adalah metode penelitian. Subjek penelitian ini adalah konten media sosial yang dipublikasikan oleh mistiti dari sekolah tersebut. Konten ini dipilih karena memiliki beragam elemen tanda yang dapat dianalisis secara semiotik seperti visual, tekstual, peringatan, dan simbol. Dengan demikian, objek penelitian dipahami sebagai sistem tanda yang membentuk makna tersebut dalam konteks komunikasi digital. Unit analisis dalam penelitian ini adalah satu konten media sosial yang dipilih berdasarkan visibilitas dan keterlibatan audiens. Misalnya, konten viral atau konten dengan interaksi tinggi. Tujuan dari unit analisis ini adalah untuk memungkinkan penelitian dilakukan secara mendalam dan terfokus sesuai dengan karakteristik single case study. Dengan demikian metode penelitian ini tidak hanya menjelaskan pendekatan yang digunakan, tetapi juga menegaskan fokus penelitian pada objek unit analisis serta batasan kajian yang dilakukan secara mendalam. Selanjutnya adalah teknik penarikan informan. Penelitian ini berfokus pada analisis konten media sosial sebagai objek utama, sehingga data primer berasal dari konten yang dianalisis. Namun, penelitian ini memungkinkan penggunaan informan sebagai sumber data pendukung untuk meningkatkan pemahaman konteks dan makna yang ada dalam konten tersebut. Purposive sampling adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informan untuk penelitian ini. Teknik ini digunakan karena peneliti memilih data berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitiannya. Pengelola akun atau pihak yang terlibat dalam pembuatan konten merupakan contoh orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan konten media sosial yang dianalisis.
Kriteria informannya yaitu memiliki keterlibatan dalam pembuatan atau pengolahan konten media sosial sekolah Miss Titi, memahami tujuan dan pesan yang disampaikan dalam konten, serta bersedia memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Jumlah informan penelitian ini tidak ditentukan secara pasti sejak awal. Pengumpulan data informan ini diperoleh dianggap cukup untuk mendukung analisis terhadap objek penelitian. Dengan demikian, penggunaan informan dalam penelitian ini bersifat sebagai data pendukung untuk melengkapi analisis semiotika terhadap konten media sosial, bukan sebagai sumber data utama. Selanjutnya adalah keabsahan data. Keabsahan data didefinisikan sebagai kriteria menentukan tingkat kepercayaan pada hasil penelitian kualitatif. Kredibilitas berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap temuan penelitian. Dalam penelitian ini, kredibilitas dilakukan dengan memastikan bahwa data yang dianalisis berasal dari sumber yang relevan, yaitu konten media sosial sekolah Miss Titi yang menjadi objek penelitian. Transferabilitas berkaitan dengan bagaimana temuan penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda. Dalam penelitian ini, transferabilitas dicapai dengan memberikan deskripsi rinci tentang objek penelitian sehingga pembaca dapat memahami konteks penelitian dan meningkatkan kemungkinan penerapannya pada situasi tertentu. Dalam penelitian ini, konfirmabilitas dilakukan dengan menafsirkan unsur-unsur tanda yang ditemukan dalam isi dan menggunakan analisis kerangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Robert Kain menekankan perlunya menggunakan banyak sumber data dan dokumentasi sistematis untuk meningkatkan Robert Kain menekankan perlunya menggunakan banyak sumber data dan dokumentasi sistematis untuk meningkatkan kualitas penelitian. Karena itu, penelitian ini menggunakan dokumentasi isi sebagai sumber data utama yang diperiksa secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini dievaluasi melalui penerapan kriteria keandalan, transferabilitas, konsistensi, dan ketergantungan, serta melalui penggunaan analisis kerangka yang sistematis dan berorientasi pada tujuan. Selanjutnya adalah coding. Teknik pengkodean digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen yang ditemukan dalam konten media sosial sekolah Miss Titi ke dalam kategori analisis semiotik. Proses pengkodean didasarkan pada paradigma didasarkan pada semiotik model Lewis yang membagi informasi menjadi 4 dimensi utama: expression, form, expression, substance, content, form, and content, substance. Menurut Matthew B. Mills, Michelle Haberman, and Johnny Saldana, tahapan-tahapan coding dibagi menjadi 5. Proses pengkodean yang pertama adalah proses pengkodean, kedua melakukan pengelompokan, ketiga mengacu pada pengkodean seluruh data, keempat yang terakhir interpretasi data berdasarkan hasil pengkodean. Selanjutnya adalah strategi penelitian. Studi ini menggunakan jenis studi kasus tunggal deskriptif atau descriptive studi case deskriptif single case study yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang situasi tertentu. Dilakukan karena studi ini berfokus pada satu unit analisis yang representatif. Dalam strategi studi kasus, sangat penting untuk menetapkan batasan kasus agar penelitian terfokus. Dalam penelitian ini, studi kasus didasarkan pada satu konten media sosial Miss Titi. Selain itu, strategi studi kasus juga menekankan penggunaan analisis rentang secara konsisten dalam analisis data. Model yang digunakan adalah model semiotik Lewis yang memungkinkan setiap elemen dalam kasus diperiksa secara metodis. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Selanjutnya adalah pengumpulan data.
Menggunakan teknik dokumentasi sebagai metode utama pengumpulan data. Teknik dokumentasi digunakan karena objek penelitian adalah konten media sosial, sekolah mesti yang mudah diakses, diperiksa, dan dianalisis baik dalam bentuk visual maupun tekstual. Menurut Robert Kain, dokumentasi merupakan salah satu sumber data terpenting dalam studi kasus. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan memilih konten media sosial yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara metodis untuk memenuhi kebutuhan data dan mempermudah proses analisis. Dengan menggunakan teknik dokumenter, penelitian ini menggunakan data konkret yang dapat dianalisis dengan cara yang konsisten dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis konten media sosial melalui analisis semiotik. Selanjutnya adalah metode analisis data. Berfokus pada proses pembacaan sistematis konten media sosial yang menjadi objek penelitian. Analisis ini tidak hanya berfokus pada identifikasi elemen visual dan tekstual, tetapi juga pada bagaimana elemen-elemen tersebut berhubungan dengan penciptaan makna. Setiap elemen yang ditemukan diklasifikasikan ke dalam kategori yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menjaga konsistensi dalam analisis, yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses interpretasi terstruktur dan bukan acak. Hasil klasifikasi ini digunakan sebagai dasar interpretasi. Untuk mendukung proses analisis tersebut, penelitian ini menggunakan operasional kerangka yang didasarkan pada model semiotika Lewis. Nah, berikut adalah tabel operasional konsepnya. Konsepnya itu yang pertama konsep semiotika dengan variabel analisis semiotika, dimensinya expression form, indikatornya struktur video dan alur konten. Yang kedua adalah expression substance. Expression substance indikatornya visual, warna, audio, dan ekspresi. Yang ketiga adalah content form. Indikatornya adalah narasi dan konsep cerita. Yang terakhir ada content substance. Indikatornya adalah makna, nilai citra sekolah. Operasionalisasi tabel konsep di atas menunjukkan bahwa analisis dalam penelitian ini tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui hubungan antara dimensi-dimensi terpenting. Oke, ini adalah daftar pustakanya. 5 tahun terakhir. Oke, mungkin segitu aja. Presentasi pemaparan paper metodologi penelitian kualitatif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.